Kajian mengenai kemunculan tokoh-tokoh besar dalam berbagai kitab suci telah lama menjadi perhatian para peneliti lintas agama dan budaya. Salah satu topik yang cukup menarik untuk dibahas adalah kemungkinan adanya penyebutan atau isyarat mengenai Nabi Muhammad SAW dalam teks-teks keagamaan Hindu yang sangat tua. Gagasan ini muncul dari pengamatan bahwa banyak kitab kuno, termasuk Veda dan Purana, berisi nubuat atau ramalan tentang datangnya tokoh pembaharu spiritual di masa depan. Penelitian semacam ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas agama tertentu, melainkan untuk menelusuri persamaan nilai moral, pesan ketuhanan, dan pola sejarah yang dapat menunjukkan kesinambungan spiritual umat manusia. Dalam konteks akademik, pembahasan mengenai Nabi Muhammad dalam kitab Hindu termasuk dalam bidang studi perbandingan agama atau comparative religion, yang bertujuan menemukan jembatan pemahaman antara berbagai kepercayaan besar di dunia. Melalui pendekatan ini, para sarjana mencoba menafsirkan teks-teks keagamaan kuno berdasarkan konteks budaya dan bahasa aslinya, lalu membandingkannya dengan data sejarah serta deskripsi dari tradisi lain. Upaya semacam ini membantu memperluas wawasan tentang bagaimana masyarakat masa lampau memahami konsep kenabian, wahyu, dan keadilan ilahi. Sebagian peneliti berpendapat bahwa beberapa bagian dalam kitab Hindu seperti Bhavishya Purana, Atharva Veda, dan Kalki Purana berisi deskripsi yang mirip dengan sosok nabi terakhir dalam Islam. Misalnya, terdapat kisah tentang seorang pembawa wahyu dari tanah pasir yang akan datang membawa hukum Tuhan dan menuntun manusia kepada penyembahan tunggal kepada Sang Pencipta. Ciri-ciri semacam ini dianggap memiliki kemiripan dengan kehidupan dan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun, penting untuk dicatat bahwa penafsiran semacam ini bersifat hermeneutik, bukan kesimpulan teologis yang bersifat mutlak. Setiap teks kuno memiliki konteks bahasa, gaya sastra, dan makna simbolik yang kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dalam menautkannya dengan peristiwa historis tertentu. Dalam dunia akademik, interpretasi lintas kitab lebih dimaknai sebagai refleksi terhadap nilai universal ketuhanan dan kemanusiaan, bukan klaim tentang kebenaran tunggal. Dengan demikian, pembahasan mengenai Nabi Muhammad dijelaskan dalam kitab Hindu bukanlah upaya mengubah keyakinan, melainkan sebuah eksplorasi intelektual untuk memahami bagaimana berbagai tradisi besar di dunia, meskipun berbeda dalam bentuk, seringkali menyuarakan pesan ketuhanan yang sejalan, yakni keesaan Tuhan, kedamaian, dan pembimbingan moral bagi seluruh umat manusia. Kitab suci agama Hindu memiliki sejarah panjang dan kompleks yang terbentuk selama ribuan tahun. Secara umum, ajaran Hindu terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Shruti dan Smriti. Shruti berarti yang didengar, yakni wahyu ilahi yang diterima oleh para rishi, resi atau orang suci, melalui perenungan mendalam. Kelompok ini mencakup 4 kitab utama yang disebut Veda, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Veda. Sementara itu, Smriti berarti yang diingat, yaitu penjelasan, tafsir, atau kisah moral yang muncul kemudian, seperti Mahabharata, Ramayana, Manusmriti, serta berbagai Purana. Veda merupakan dasar dari seluruh sistem keagamaan Hindu. Rigveda berisi himne-himne pujian kepada dewa-dewa seperti Agni, Indra, Raja para Dewa, dan Varuna, pengatur hukum kosmik. Yajurveda memuat doa dan petunjuk ritual, sedangkan Samaveda lebih berfokus pada nyanyian liturgi yang digunakan dalam upacara keagamaan. Dalam Atharva Veda inilah sebagian peneliti menemukan istilah yang dianggap memiliki kemiripan makna dengan nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Misalnya kata Narashansa yang berarti orang yang sangat dipuji. Kitab Purana, terutama Bhavishya Purana dan Kalki Purana, memiliki karakteristik unik karena banyak memuat kisah tentang masa depan. Dalam bahasa Sanskerta, Bhavishya berarti yang akan datang, sehingga kitab ini sering dianggap sebagai teks berisi ramalan atau prediksi tentang zaman-zaman mendatang. Beberapa bagian dari Bhavishya Purana menggambarkan munculnya seorang pemimpin spiritual di luar India yang membawa ajaran ketuhanan murni dan menentang penyembahan berhala.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan interpretasi di kalangan sebagian peneliti bahwa teks tersebut mungkin mengandung isyarat tentang munculnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa bahasa dan simbolisme dalam kitab Hindu sangat kaya makna dan sering bersifat alegoris. Sebuah istilah bisa merujuk pada konsep spiritual, bukan selalu pada individu tertentu. Misalnya, istilah avatar tidak hanya menunjuk pada sosok manusia yang datang sebagai utusan Tuhan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai manifestasi ilahi dalam berbagai bentuk untuk memulihkan keseimbangan moral dunia. Oleh karena itu, pembacaan literal terhadap teks Hindu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks filsafat Vedanta yang menekankan makna metafisik di balik setiap kisah. Dalam sejarah penyusunannya, kitab-kitab Hindu tidak ditulis dalam satu waktu, melainkan berkembang secara bertahap melalui tradisi lisan. Para resi menghafal dan mengajarkan teks tersebut secara turun-temurun sebelum akhirnya dibukukan dalam bahasa Sanskerta. Akibatnya, banyak versi dan tafsir yang berbeda muncul di berbagai wilayah India. Kondisi ini menyebabkan munculnya beragam pandangan di kalangan sarjana modern ketika mencoba menafsirkan nubuat atau simbol-simbol dalam kitab-kitab tersebut. Dengan memahami konteks historis dan karakteristik sastra dari kitab-kitab Hindu, pembaca dapat menilai secara objektif setiap klaim tentang adanya nubuat atau isyarat kenabian di dalamnya. Pengetahuan tentang asal-usul teks menjadi dasar penting sebelum menafsirkan makna spiritual atau hubungan dengan tradisi lain. Kajian lintas agama yang bersifat akademis selalu menempatkan teks dalam konteks sejarah, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan kata atau simbol. Pembahasan mengenai kemungkinan penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Hindu telah menjadi perhatian banyak sarjana lintas agama. Kajian ini tidak hanya berkembang di kalangan pemikir Muslim, tetapi juga di antara cendekiawan Hindu dan peneliti independen yang tertarik pada studi teks kuno. Pendekatan yang digunakan pun beragam, mulai dari analisis linguistik, filologis, hingga pendekatan sejarah dan hermeneutika. Tujuan utama penelitian ini bukan untuk mencari pembenaran sepihak, melainkan untuk menilai apakah benar terdapat kesamaan konsep kenabian dan moralitas universal dalam tradisi keagamaan yang berbeda. Salah satu tokoh yang sering dikutip dalam kajian ini adalah Pandit Veda Prakas Upadhyaya, seorang cendekiawan Hindu yang menulis karya berjudul Kalki Avatar Aur Muhammad Sahib. Dalam penelitiannya, ia mengemukakan bahwa beberapa ayat dalam kitab Veda dan Purana menggambarkan sosok pembawa wahyu terakhir yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Menurutnya, istilah Narashansa dalam Atharva Veda dan deskripsi Kalki dalam Bhavishya Purana memiliki keterkaitan linguistik dan konseptual dengan sosok Nabi Islam tersebut. Pandit Upadhyaya menilai bahwa pesan moral dan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad sejalan dengan inti spiritual dari ajaran Veda, yaitu keesaan Tuhan, Ekam Sat Vipra Bahuda Wadanti, yang satu disebut dengan banyak nama. Selain itu, tokoh Muslim seperti Dr. Zakir Naik dan Dr. Muhammad Hamidullah juga sering mengangkat tema ini dalam ceramah dan tulisan akademik mereka. Mereka menyoroti bahwa Atharva Veda dan Bhavishya Purana mengandung nubuat tentang seorang nabi yang datang dari luar India, membawa kitab suci, dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam analisis Dr. Zakir Naik, istilah Narasansa Rishi atau orang yang dipuji, serta deskripsi mengenai sosok yang menunggang unta dianggap mengarah kepada Nabi Muhammad SAW, karena unta merupakan hewan khas daerah Arab dan bukan bagian dari budaya ritual India kuno. Di sisi lain, para sarjana Hindu dan orientalis Barat memandang interpretasi semacam itu sebagai bentuk tafsir kontekstual yang terlalu bebas. Mereka berargumen bahwa teks-teks Veda dan Purana bersifat simbolik, bukan kronologis, sehingga tidak dapat digunakan untuk menunjuk tokoh historis secara spesifik. Sebagai contoh, istilah Shambhala dalam Kalki Purana tidak harus dimaknai sebagai tempat geografis, tetapi bisa diartikan sebagai kondisi batin yang penuh kedamaian, tempat lahirnya kesadaran spiritual baru. Demikian pula istilah Kalki sendiri secara etimologis berasal dari kata Kalka yang berarti kotoran moral atau kejahatan, maka kehadiran Kalki dimaknai sebagai pembersihan moral umat manusia dari kegelapan batin, bukan sebagai prediksi kedatangan seorang nabi tertentu.
Kajian akademik modern juga menyoroti pentingnya metode ilmiah dalam membaca teks kuno. Perbedaan terjemahan, variasi naskah, serta konteks budaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil interpretasi. Dalam pandangan para peneliti netral, kemiripan antara deskripsi dalam kitab Hindu dan kisah Nabi Muhammad dapat dianggap sebagai bukti adanya nilai-nilai spiritual universal, bukan klaim historis yang harus diperdebatkan secara teologis. Melalui pandangan para cendekiawan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Nabi Muhammad dalam kitab Hindu merupakan bagian dari dialog keagamaan yang produktif. Kajian semacam ini membuka ruang bagi umat beragama untuk memahami titik temu spiritual dan moral antara dua tradisi besar dunia, yaitu Islam dan Hindu, yang keduanya mengajarkan perdamaian, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan mengenai kemungkinan adanya penyebutan atau isyarat tentang Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab Hindu merupakan tema yang menarik sekaligus menantang dalam studi perbandingan agama. Dari hasil telaah terhadap teks-teks seperti Bhavishya Purana, Kalki Purana, dan Atharvaveda, muncul berbagai penafsiran yang menunjukkan adanya kesamaan deskriptif dengan sosok Nabi Islam. Namun demikian, setiap interpretasi harus dilihat dalam konteks historis, linguistik, dan teologis yang tepat agar tidak jatuh pada penyimpulan yang bersifat dogmatis. Kajian ini menunjukkan bahwa kitab-kitab Hindu memiliki gaya penyampaian yang sangat simbolik. Banyak bagian yang tidak bisa dimaknai secara harfiah karena mengandung lapisan makna filosofis dan metaforis. Misalnya konsep avatar tidak selalu menunjuk pada tokoh sejarah tertentu, tetapi menggambarkan manifestasi kekuatan ilahi yang datang ke dunia untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan menghapus adharma atau ketidakadilan. Oleh sebab itu, ketika sebagian penafsir mengaitkan sosok Kalki Avatar dengan Nabi Muhammad SAW, hal itu perlu dipahami sebagai pendekatan interpretatif yang mencoba menemukan kesamaan nilai spiritual, bukan klaim teologis absolut. Dari sisi ilmiah, penelitian semacam ini memiliki nilai penting karena membantu memperluas wawasan lintas budaya dan memperkuat dialog antar umat beragama. Melalui kajian perbandingan teks, kita dapat melihat bahwa banyak tradisi besar di dunia sesungguhnya mengandung pesan-pesan universal yang sejalan seperti keesaan Tuhan, pentingnya keadilan sosial, serta penegakan akhlak mulia. Pesan-pesan ini juga menjadi inti ajaran Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan hadis yang menyeru kepada tauhid dan kemanusiaan. Dengan demikian, kesamaan nilai moral antara Islam dan Hindu dapat menjadi jembatan spiritual yang memperkaya pemahaman antar agama. Di sisi lain, para cendekia menegaskan pentingnya bersikap kritis dan objektif dalam membaca teks keagamaan. Tidak semua kemiripan istilah atau simbol dapat dijadikan dasar historis bahwa kitab Hindu benar-benar menubuatkan Nabi Muhammad. Setiap kitab lahir dari konteks sosial dan budaya tertentu, sehingga interpretasi harus mempertimbangkan faktor waktu, bahasa, dan filosofi keagamaannya. Kajian yang terbuka dan ilmiah justru memperlihatkan keindahan pluralitas pemikiran yang mengandung nilai-nilai universal tanpa harus menegasikan keyakinan masing-masing pihak. Akhirnya, pembahasan mengenai Nabi Muhammad dijelaskan dalam kitab Hindu bukanlah ajakan untuk menyatukan doktrin, melainkan undangan untuk memahami kedalaman makna spiritual yang terkandung dalam dua tradisi besar. Islam menekankan risalah tauhid dan akhlak, sementara Hindu mengajarkan keseimbangan moral dan kesadaran ilahi. Keduanya bertemu pada satu titik nilai, yaitu keinginan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Melalui kajian seperti ini, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa kebenaran ilahi dapat terpantul dalam berbagai kebudayaan dan kitab suci, menunjukkan bahwa umat manusia sesungguhnya berbagi sumber moral yang sama di bawah satu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam literatur Hindu, terutama dalam kitab Purana, terdapat konsep tentang kedatangan sosok penyelamat pada akhir zaman yang dikenal dengan nama Kalki Avatar. Kata avatar dalam bahasa Sanskerta berarti turunan atau penjelmaan Tuhan di dunia untuk mengembalikan keseimbangan moral dan menegakkan dharma atau kebenaran. Menurut ajaran Hindu,
Tuhan Vishnu telah turun ke dunia dalam 10 bentuk utama atau Dasyavatara, dan Kalki diyakini sebagai penjelmaan terakhir yang akan muncul pada masa kegelapan moral atau Kali Yuga, yaitu zaman ketika kejahatan, kemunafikan, dan penyembahan materi mencapai puncaknya. Kitab Bhavishya Purana dan Kalki Purana menggambarkan Kalki sebagai seorang pemimpin yang muncul dari daerah di luar India, menunggang kuda putih, membawa pedang, dan berperang melawan kezoliman untuk mengembalikan kebenaran di bumi. Ia disebut akan lahir dari seorang wanita bernama Sumati dan seorang pria bernama Vishnu Yasha, serta akan hidup di tempat bernama Shambhala. Dalam penafsiran simbolik, beberapa istilah tersebut diartikan bukan secara geografis atau genealogis, tetapi sebagai lambang kemurnian dan kebajikan. Namun sebagian peneliti Muslim menafsirkan ciri-ciri ini secara historis dengan mengaitkannya pada realitas kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa kemiripan deskriptif. Misalnya Nabi Muhammad lahir di tanah pasir, Arab, dari ayah bernama Abdullah yang berarti hamba Allah, dan ibu bernama Aminah yang berarti wanita yang dipercaya. Dalam beberapa terjemahan bebas, nama orang tua Kalki, Vishnu Yasha dan Sumati, juga dapat dimaknai secara etimologis sebagai hamba Tuhan dan wanita berbudi mulia. Selain itu, Kalki digambarkan sebagai pembawa pedang untuk melawan kejahatan yang dipandang selaras dengan peran Nabi Muhammad dalam menegakkan keadilan sosial dan menghapus penyembahan berhala di Mekah. Dalam Atharva Veda, istilah Narashansa yang berarti orang yang dipuji juga sering disebut oleh para peneliti sebagai indikasi linguistik yang sejalan dengan nama Muhammad yang dalam bahasa Arab berarti yang banyak dipuji. Beberapa tafsir menilai bahwa Narashansa Risi atau resinya yang dipuji dapat merujuk kepada sosok pembawa wahyu di luar tradisi Veda yang ajarannya menegakkan keesaan Tuhan. Selain itu, dalam Sama Veda dan Kuntak Sukta, terdapat doa untuk seorang pemimpin yang akan membawa kitab suci dan menuntun manusia menuju jalan benar. Namun demikian, pandangan yang mengaitkan Kalki Avatar dengan Nabi Muhammad bukanlah tafsir yang diterima secara universal. Banyak pandit Hindu berpendapat bahwa Kalki bukan figur historis, melainkan simbol kesadaran ilahi yang akan muncul dalam diri setiap manusia ketika dunia mencapai titik kegelapan moral tertinggi. Dalam perspektif teologi Hindu, kedatangan Kalki lebih dipahami sebagai transformasi batin menuju kebajikan universal, bukan penjelmaan literal dari sosok tertentu. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi tidak selalu menegasikan nilai spiritual yang terkandung di dalam teks. Baik dalam Islam maupun Hindu, terdapat gagasan tentang pembaharuan moral dan kebangkitan kebenaran di tengah kemerosotan zaman. Dengan demikian, pembahasan mengenai Kalki Avatar dapat dipandang sebagai upaya menggali kesamaan prinsip etika dan monoteisme yang menjadi inti dari ajaran ketuhanan tanpa harus menegaskan satu tafsir sebagai yang paling benar.